Pekanbaru kan. Nah, jadi kami melakukan kunjungan ke sini untuk tanya lah Pak sedikit terkait masalah tanaman agroforestry, yang dimana maksud agroforestry itu adalah tanaman yang selingan gitu, kayak saat ini yang Bapak lakukan nanas dengan sawit. Jadi tanaman doang Pak. Kebun Bapak gitu. Ya, Atau, ini saya numpang. Ya. Berarti numpang di kebun orang ya Pak? Ya, numpang tanam. Nah, jadi kebetulan kami tadi sama dosen kan, kebetulan dosennya lagi di tempat lain gitu Pak. Jadi boleh kami Pak tanya-tanya sedikit Pak? Ya, selagi pertanyaan itu bisa saya jawab, ya saya akan jawab. Ya, begitu kan. Jadi kalau saya nggak bisa jawab, ya kita carilah sama-sama jawabannya itu ya. Jadi kira-kira udah berapa lama Pak melakukan tanaman tumpang sari lah ibaratnya seperti itu Pak? Sini kurang lebih dalam 1 tahun lah, 1 tahun lebih. 1 tahun jalan ini ya Pak? 1 tahun lebih. Apa Pak? Kenapa Bapak milih nanas gitu? Kenapa nggak singkong? Biasanya kan kalau di apa kan sawit itu biasa ditumpang sarikan dengan kalau masih kecil gini kayak semangka, misalnya singkong dengan tanah-tanah yang seperti ini kan. Iya jelas, kalau karena pengalaman baru buat saya, pengalaman baru buat saya juga baru untuk menanam nanas ini. Jadi yang pertama saya ini, kenapa saya tidak menanam yang tanaman lain, karena nanas ini dia tidak melebihi dari sawit ini, maksudnya ketinggiannya. Jadi kita tidak merugikan yang punya ya, otomatis kalau tanaman kita, utama lah ya Pak. Iya. Tanaman utama. Jadi kalau kita istilahnya menanam tanaman yang lebih tingginya dari tanaman orang yang punya, otomatis nanti kalah yang punya tanaman ini kan. Yang pertama. Nah yang kedua, dari sistem makannya, kalau nanas ini cuma sekadar, maksudnya sekadar tetap menang dia daripada kita, karena dia kan menghirup apa namanya tuh, mengharapkan daripada sinar vitamin D ya. Nah, jadi dia pendapat, ini kita pendapat. Jadi di sini kalau seperti nanas, untuk sementara di daerah sini ini ya alhamdulillah penghasilannya tuh kalau dibandingkan ubi ya, cabang ubi kan ya menurut saya masih inilah. Nanas lah ya Pak. Berapa kilo nanas itu kalau di sini tidak per kilo. Jadi di sini per gandeng. Bisa juga per gandeng itu dihitung per biji, tapi yang jelasnya di sini kan per gandeng. Dalam satu gandeng itu ada yang, jadi ada grade AB-nya. Nah, jadi di sini kalau yang buah untuk dibawa ke Jakarta itu, tapi harga turun naik ya. Untuk dalam masa ini harga bawa ke Jakarta itu kurang lebih 8.000 dalam satu gandeng, bermana dalam satu biji kan 4.000 rupiah ataupun 4.500. Karena dalam harga ini tadi calo-calo ataupun pembeli itu tidak sama, ada yang tinggi ada yang rendah. Kadang-kadang harga tinggi nanti hitungannya dalam apa penilaian grade-nya itu kan tidak sama. Iya. Oh berarti ini untuk hasil produksinya ini dibuangnya keluar ya Pak? Keluar ke Jakarta. Ke Jakarta ya Pak? Ya. Ya ke Jakarta juga ke Pekanbaru ya. Berarti apakah maksudnya langsung Bapak yang proses keluarnya atau enggak ada perantara ya? Orangnya udah pengepul ya, ke pengepul dulu atau gimana? Ke pengepul dulu kan? Di sini nanti kan seperti saya lah. Di sini kan ada tukang pembeli. Ya. Nah, nanti pembeli dari sini dia mendatangkan pembeli dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru nanti kan ada pembeli dari Jakarta. Jadi enggak dari Jakarta langsung turun, enggak. Ya sistem bagi-bagi lah. Sistem bagi-bagi. Jadi di sini kan seperti nanas ini kan dia mempunyai apa namanya tuh tumbuh yang butuh mas. Jadi satu contoh kalau sekarang ini saya tanam ya, saya tanam seperti ini. Nanti apabila sudah berbuah, saya akan pancung, nanti dia akan tumbuh anak. Tumbuh. Nah anaknya itu nanti bisa dipindahkan seperti ini. Ini tanaman yang pertama. Tanaman yang awal. Nah, jadi tanaman yang awal sebelum kita habiskan dia punya anak kan di atasnya itu. Nah tanaman yang tumbuh yang di atas maka kita pindahkan ke sebelahnya. Langsung pindah ke sebelahnya. Sebelahnya.
Nah, jadi tanaman yang tadinya sudah habis kan di batang kan sudah habis. Habis kita pancung. Jadi di bawahnya itu yang tumbuh di tanah kita biarkan. Jadi tumbuh yang di tanah dia akan menghasilkan buah yang kurang lebihnya sama dengan tanaman yang pertama. Tapi kalau yang di batang itu kita biarkan, dia tetap berbuah tapi kan minim buahnya itu. Oh, turunan kualitas lah Pak. Iya. Kualitasnya turun ya, nggak sama seperti yang pertama ya. Enggak sama karena dia cuma menempel, sistem menempel. Tapi kalau yang tumbuhnya dari tanah, ini kan seperti ini kan tumbuh dari tanah ini. Iya, Pak. Nah ini, Ya. ini induk dia yang pertama. Oh, berarti itu yang awalnya ya Pak? Nah ini, jadi induknya harus dibunuh. Setelah dibunuh, setelah kita ambil bibitnya kan yang pertama. Nah ini dia akan tumbuh dari bawah ini. Yang dari bawah kita biarkan aja. Jadi nanti sistem panen, ya kita kan tetap mengambil dari apa ini tadi. Kita nanti kan sistem etrel ya. Oh, Nah, ternyata ya Pak. Jadi sudah besar, nanti kita etrel. Nanti ini sudah berbuah, ini kan masih ada lagi nanti. Oh, berarti Menyusul. terus tumbuh terus ya Pak ya? Terus tumbuh gitu. Oh, berarti Pak kalau ini pakai sistem Bapak pupuk untuk apa pemberian nutrisinya atau gimana Pak? Iya, sistem pupuk. Pupuk ya? Nah, pupuknya nanti melewati apa namanya tangki ya. Nah, tangki seperti tangki, nanti kita semprotkan lah. Jadi dalam tangki itu nanti kita kasih pupuk. Seperti nanti kan di situ dalam satu tangki itu kan ada 16 liter ya, ada yang 17 liter. Nanti kita kasih di situ ya seperti urea, pupuk urea itu dalam setengah kilo. Oh, berarti dicampur ya Pak? Tadi kita campur. Cocok. Nah, urea sedikit nanti apa namanya itu tursinya sedikit sesuai dengan ukuran lah. Nah, nanti kita kasih, nanti baru kita semprotkan. Oh, berarti kan sistem semprot ya, Pak? Semprot. Jadi nggak sistem tabur tapi kita sistem semprot. Nah, jadi kalau ya buat kita yang petani, maksudnya bekerja yang di kampung, ya alhamdulillah bisa membantu lah sepertinya ini. Jadi dalam hal ini setelah kita tanam nanas ini, kita rawat, selesai ditanam nanti kan banyak tumbuh rumput tuh. Habis kita cabut rumputnya, nanti udah bersih kita bisa kerja lain. Nanti kalau semak lagi ya kita merumputnya lagi, dan lagi pun waktu memupuk nanti kan kalau rutin bagi yang mampu ya sebulan sekali untuk memberi pupuk. Kalau enggak ya paling-paling ya 2 bulan sekali. Tapi sisa daripada itu nanti kan kita bisa kerja, cari kerja yang lain lah. iya, lain. iya. Ini untuk lahan yang Bapak kelola ini berapa luas Pak? Ini ya kurang lebih dari 1 meter. Berarti Bapak ngelolanya sendiri Pak? Awalnya ya sendiri. Oh, berarti awalnya sendiri gitu Pak. Iya. Terus kalau untuk proses pemanen Pak, Bapak sendirian atau pakai tenaga bantuan Pak? Untuk sementara ini ya kita karena belum begitu banyak ya masih sendiri lah. Sendiri lah Masih gitu, sendiri. ya. Karena sistem panennya kan nggak merata langsung panen semua. Berarti nggak langsung secara keseluruhan gitu Pak? Enggak, karena kita secara berangsur. Nah, tapi yang lain-lain juga ya ada yang menggunakan pembantu sesuai dengan apa namanya itu tanamannya adalah. Iya, sudah. Ada lagi? Ya. Ya, dia katanya mana yang misalnya begitu ya. Ditanya ya. Masih bisa kita jawab ya. Oh, berarti ini nggak pakai jarak tanam ya Pak untuk penanaman awalnya itu pakai jarak tanam? Nah, kalau saya pribadi, ya makanya ini berwarna-warni. Ya. Ada yang menggunakan asal-asal tanam. Ya, karena nanas ini apabila ditancapkan aja hidup. Langsung hidup gitu aja Hidup, Pak? Berarti ya. lebih mudah juga ternyata ya, Mudah Pak? cara sistem tanamannya. Kalau nanas ini, walaupun dia sudah kering, dia punya daun, umbinya masih ada, tetap dia hidup apabila ditancapkan ke tanah. Jadi makanya kalau buat saya pribadi ya saya akan gunakan jarak yang kurang lebihnya sama. Misal kata jarak kalau ke sini, ini jaraknya kan kurang lebih 80 cm. Oh, ke sana ya Nah, Pak? sana sini juga 80 cm. Jadi yang saya tambah sekarang yang 80 kita Yang di sisi lah ya? sisihkan di tengah untuk gitu. Jadi kalau apa Pak, menurut Bapak gitu kan Pak, pertumbuhan nanas ini di tanah yang seperti ini gitu Pak, maksudnya yang sama-sama kita ketahui tanah gambut lah Tanah ya, Pak, gambut. kan? Nah, itu produktifnya lebih bagus di tanah seperti ini atau sebenarnya
di tanah yang memang seperti biasa gitu Pak, topsoil yang Kalau- bagus lah. Kalau nanas sejenis tanah apa namanya itu akar serabut, dia cepat prosesnya di gambut ya Pak. Berarti proses pengakarannya lebih cepat ya Lebih Pak, cepat. berarti? Nah, terus yang pertama, yang keduanya ya kesuburannya beda juga karena kita mengambil kesuburan besarnya nanas ini kan ya. Nah, jadi lebih cepat prosesnya di tanah gambut ketimbang di tanah liat. Kalau untuk apa Pak, pembibitan awal gitu kan, pembibitan awal itu Bapak dapat bibitnya itu dari mana gitu? Apakah beli atau dari mana gitu? Kalau awalnya, kalau saya ini pribadi, ya alhamdulillah itu memang rezeki dari Allah. Ini karena kawan. Jadi kawan sebenarnya ini kan ada 4 gawang ya. 1, Ya. 2, 3, 4. Karena dia ingin membantu saya, maka gawang yang 4 ini dibagi 2. Awalnya dia yang menanam. Oh, berarti awalnya Dia yang menanam. merawat. Iya. Jadi dikasihkan sama saya 2, dia 2. Karena dia juga sudah punya lahan-lahan yang lain kan. Lain. Nah, jadi dia untuk membangkitkan saya tadi. Ya alhamdulillah saya bisa berdiri sendiri. Artinya sekarang saya sudah tidak beli lagi bibit. Tapi kalau pada dasarnya ya kita memang harus beli di daerah sini itu kurang lebihnya dalam satu batang itu bibit warna-warni juga ada yang 500, 600. Oh, berarti nggak sama semua lah gitu ya, tergantung. Contohnya gini lah, kita kenal kayak ini ya. Abang kenal dengan saya ataupun abang sini enggak. Jadi kita kenal kan tentu beda ya, harga betul, kan betul, gitu. betul, Gitu. betul, betul. Nah, tinggal kebiasaannya dengan tidak. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, ini jenis nanas yang Bapak kelola saat ini jenis varietas apa Pak? Kalau nama nanasnya juga nggak tahu, tapi ini yang biasa lah, bukan yang madu. Oh, yang biasa ya Pak? Yang biasa. Nah, yang umum lah. Umum dalam satu biji itu kalau dia besar mau mencapai dalam 1 kilo lebih. Oh, satu buah. Pak, jadi Pak, ini kan di bulan November di awal akhir tahun nih Pak, Ya. ya kan? Kalau untuk target pembuahan dan panennya itu kira-kira dari target Bapak di bulan berapa Pak? Oke. Sekarang saya akan jelaskan dari awal, maksudnya itu kalau ini saya belum bisa menargetkan ya. Tapi kalau dari awal, kalau kita akan melihat bibit sebetulnya. Kalau bibit besar, posisinya dia cepat besar. Kalau bibit kecil, itu otomatis lambat. Jadi di sini kalau dari bibit kecil Ya, itu kurang lebih dalam 11 bulan. 11 bulan. Ya, taruhlah 1 tahun ya. Iya. Tapi kalau bibit besar, taruhlah kalau seperti ini, sebesar ini kita tanam, ya paling dalam 10 bulan ataupun Udah bisa menghasilkan Pak. Ya? yang jelasnya kalau 6 bulan dalam rawatan, Ya. 6 bulan atau 7 bulan itu sudah bisa kita etrel. Oh. Kita menggunakan etrel. Ini etrel ini artinya untuk mengetrel kan untuk meratakan Iya. supaya sama buahnya nanti ya. Berarti Pak kalau ini untuk dari ini ditanam dari bulan Ini sudah berapa umur? kurang lebih dalam 3 bulan. 3 bulan Pak ya? Oh berarti kalau dalam 3 bulan, sedangkan sekarang di akhir November, berarti kalau untuk di Lebaran nanti Pak belum bisa panen Pak? Iya. Atau di Lebaran Haji Pak? Soalnya kan biasanya harga nanas ini kalau di Lebaran Haji ataupun di Lebaran Idul Fitri itu melonjak tinggi kan? Ya. Jadi kan kebutuhan pasar tuh permintaan pasar lebih besar dan harga lebih naik. Gitu, Pak. Dari harga itu kalau dari bulan itu kita belum nggak bisa juga untuk Menentukan. mematokkan yang seperti itu karena terkadang ini yang pernah terjadi apabila di daerah seperti Palembang, di Jambi itu banjir dengan banyak, maka di sini akan murah harganya. Oh iya. Di daerah satu tempat yang nanti akan mengeluarkan buah yang banyak nanti kan di sini kan pesisir, lebih dekat mereka yang ke Jakarta daripada di sini. Iya. Otomatis di sini akan tertinggal. Tertinggal. Seperti itu. Iya. Berarti tidak bisa dipatokkan dengan bulan berapa? dengan- Enggak bisa biasanya. Gitu. Jadi tergantung dari pengeluaran orang-orang yang menanam daerah-daerah mana tuh di Jambi, di Palembang, di Lampung gitu kan. Di situ kan dia punya musim juga. Apabila musimnya banyak di sana nanti di sini juga bisa kecil dengan harganya kadang-kadang ini menurun memang. Iya. Kayak kemarin
sampai turun harga 6.000, berarti 3.000 per biji grade A-nya. Iya. Nah, karena saking banyaknya itu kan. Terus setelah itu tapi nggak lama, paling jarak dalam 2 bulan nanti naik lagi mencapai 4.500. Bahkan ada yang 5.000 satu biji. Oh, mantap. Bagus. Udah berapa kali panen ini, Pak? Kalau saya sendiri baru satu kali kalau saya sendiri. Tapi kalau lahan ini sudah masuk 2 kali panen lah, karena lahan yang pertama kan kawan yang menanam. Udah beda ini ya, Pak? Beda. Sekalipun ini bisa terbantu. Kalau sawit diselingi dengan ini, sawitnya cepat naik. Karena apa? Seperti ini yang punya, ini nggak ada mupuk dia. Oh, dari sini langsung. Iya, ya, Pak? karena kita mupuk di sini kan dia ikut makan juga. Iya. Dia ikut makan juga. Nah, lagipun nanas ini cara rawatannya ya nggak rumit. Kita rumput-rumput yang segini kita cabutin nanti. Otomatis nanti kan nggak ada rumputnya. Jadi makanya sawitnya akan naik, cepat naik. Tapi kan Pak, kalau sawit ini kan masalah unsur tuh kan dia kencang nih Pak daripada nanas nih. Itu kayak mana tuh Pak cara mengantisipasinya tuh? Maksudnya Kalau sawit ini kan lebih haus unsur hara tuh Pak ah, daripada nanas nih. Nah jadi itu apa nggak takut misal kayak produksinya rendah nih di nanas, malah di sawitnya makin cepat gitu. oh, alhamdulillah. Itu yang jelas kita jalani, ya alhamdulillah sama-sama lah. Sepertinya tuh draw ya. Artinya yang seperti saya numpang ya bisa terbantu, yang punya sawit ini juga bisa terbantu, sama-sama. Saya Pak, ini Pak, mau tanya kan Pak. Iya. Itu Pak, kalau di petani, contohnya memang petani yang Pak, sekarang ini kan nanas ya Pak. Itu hama yang terberat apa Pak kalau bagi petani nanas ini? Nah, hama yang terberat seperti ini, sejenis macam kumbang yang menyengat. Semuanya Pak. Nah, jadi makanya kalau kenapa kami selalu suka memilih yang masih muda, panen muda. Kalau dibawa ke Jakarta itu kan panen muda. Panen muda, karena kalau apabila sudah dia masak, panen tua, itu kebanyakan rusak dia karena disengat oleh binatang-binatang itu. Jadi apabila sudah ada sengatan itu enggak lah. Jadi kalau masih muda, memang beda harga sih, memang beda harga. Beda harga. Taruhlah kalau yang lokal, maksudnya yang hampir masak itu harganya 1 gandeng itu 9.000 ataupun mencapai 10.000. Tapi kalau yang untuk buah ke Jakarta itu paling kita ada 8.000. Jam 1 buah ya Pak. Bukan, 1 gandeng berarti 1 gandeng 2. Itu grade A. Tapi kalau grade B itu ada B2, B3, B4. Artinya dalam 1 gandeng itu tidak semestinya 2, tapi kadang-kadang 3, tergantung besar butinya. Tapi kalau grade A tetap. Nah, ini Pak, kan saya pun sering juga Pak jumpai macam hama seperti musang. Nah, itu bisa nggak tuh Pak diatasi Pak? Soalnya kan sering juga itu musang-musang masuk ke lahan seperti nanas ini Pak. Nah, untuk dalam sementara ini ya kita pun yang jelasnya sahabat petani juga ya merasakan terganggu yuk, tapi tidaklah semaksimal itu kita terganggu ya. Bagi kita ya itu dah bagian dia kan ya. Nah, untuk mengatasi itu memang belum ada. Yang jelasnya kalau nanas itu tikus yang makan itu, terus musang, beruang. Kalau beruang itu bukan buah, tapi ini umbutnya ini. Iya. Masuk juga ini kemarin. Sempat ada ya? Masuk. Masuk. Mana dicari yang besar-besar, yang gemuk-gemuk itu kan? Ya makan ini. Ya ada beruangnya di sini masuk. Beruang, habis itu ada juga babi. Cuma karena ini luas, maka dia paling-paling lewat. Nanti ke sana sudah ada. Nah, dia nggak kesini lagi. Karena sudah merantau bahwa seperti di daerah ini kan termasuk kawasan Rawa Mekarjaya ini. Maju ke depan kan ada jumpa. Iya. Boleh katakan si daerah sini bawa ke sana itu memang nanas lah rata-rata.
Jadi makanya kalau hama itu sudah terbagi, sudah terbagi. Gitu. Jadi cara untuk mengatasi paling-paling kalau apa namanya seperti tikus itu ada yang seperti sabun itu apa namanya? Saya nggak tahu. Ada racunnya itu. Yang bulat itu. Itu ada racunnya. Tapi saya nggak pernah melakukan racun itu. Yang paling ya kalau seperti tikus dia makan buah, dia nggak ini kalau buah nanas dia nggak setelah dia makan di situ satu biji itu sebelum habis dia nggak pindah-pindah itu situ aja. Oh. Nah, dia nggak sama dengan makan padi. Kalau tikus makan padi kan merata Iya, sampai merata. ke sana ya kan? Merusak dia. Merusak. Tapi kalau Teman dari nanas ini misalnya ke semangka, coba dengan varian baru lah gitu kan, karena ibaratnya ya udah coba nanas dah lah begitu lama gitu kan, pengen coba ganti yang baru gitu. ya kalau untuk sementara ini kalau di areal ini masih tetap Tetap nanas, ya? Tapi kalau di areal lain mau yang baru mungkin juga ada nanti Bakal coba dengan bakal tanaman yang coba. baru. Karena kalau yang seperti semangka ini kan hidupnya tidak sama seperti ini. Semangka ini juga sensitif. Nanti terlalu bawah dia apa itu nggak bagus juga dia. Kalau ini masih menang dia di bawah sawit itu. Nah, seperti jarak seperti itu kan dia masih berbuah. Nanti kalau semangka terlalu dekat dengan itu dia buahnya paling kecil-kecil. Jadi sebenarnya semua tanaman itu kalau bisa nanas saja kan. Oh iya. Nah, cuma karena tempat ataupun keadaan yang tidak memungkinkan ya selagi masih kita bisa kelola ya kita kelola. Gitu. Jadi seperti itulah Pak ya. Jadi Pak kalau seperti yang Bapak bicarakan tanaman nanas ini kan berdominan sini kan Pak. Surabaya. Jikalau Bapak ada tidak niatan Bapak untuk mengkombinasikan atau seperti di sela-sela gini Pak tadi ataupun di peringgan di ujung-ujung Pak ditanami pisang yang dapat menambah perekonomian Pak. Sebenarnya bisa sih. Bisa sebenarnya. Bisa. Cuman pisang ini ya lebih daripada sawit kalau saya cara sistem makannya dia. Oh iya. Jadi Penyerapannya bisa penyerapannya laju kan ya. Iya. Nah, laju itu karena dia berunsurkan air sih. Gitu. Jadi kalau pisang ini misal kata ini ada nanas kita selahkan pisang jarak berapa pisang nanti yang ini kalah diserap unsur hara ke pisang. kalah Oh seperti itu kalau ya. pisang. Singkong ini sana ini punya siapa nih Pak? Punya Bapak juga? Kalau yang sebelah sana kawan, kalau yang sebelah sini yang baru tumbuh ini saya sendiri juga. Ada juga selingan ubi. Ya. Jadi kita pun untuk sambil ya siapa kawan mau makan ataupun iya. kita juga Saling bantu ya Pak. gitu. Jadi bukan untuk dijual tapi ya siapa yang perlu lah. Iya. Mungkin itulah Pak dari kami beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak bantu jawab gitu kan Pak. Mungkin itu aja dari kami Pak. Makasih sebanyak sebelumnya udah membantu kami dalam tugas praktikum kami Pak. Terima kasih sudah bersedialah diwawancarain menjadi narasumber kami Pak. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi Pak. Mungkin boleh kami foto bersama Pak. Boleh. Ya sebelum kita foto